أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat berat dalam agama kita ini, apalagi selepas musim-musim ketaatan bulan suci Ramadan, adalah istiqamah. Perkara yang begitu sangat luar biasa, perkara yang kemudian sampai Allah Ta'ala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati-mati di dalam kondisi Islam. Artinya istiqamah di dalam agama ini, yakni konsisten melanggengkan apa kebaikan yang sudah kita bangun selama yang ada dalam bulan Ramadan. Apapun kebaikan yang ada pada diri kita, kita lestarikan sampai nyawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu sangat mulia, orang yang begitu sangat konsisten dalam setiap amalan-amalan yang saleh saja masih diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Bagaimana dengan diri kita semuanya? Dalam satu firman-Nya Allah Ta'ala katakan, fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka istiqamalah engkau ya Rasulullah, fastaqim kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Seorang datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra." Ya Rasulullah, katakan padaku satu amalan yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Sudah cukup amalan itu menjadikan sebuah kemuliaan dunia akal akhirah. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Murrah Sufyan bin Abdullah tentang amalan apa itu ya Rasulullah yang aku tidak akan tanya lagi kepada selainmu, maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billahi thumma istaqim, katakan aku iman ke Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamalah engkau. Jadi amal yang begitu sangat luar biasa, amal yang menjadikan asbab mulianya seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia hatta akhir, dan lain adalah amalan yang istiqamah, konsisten di dalam apa yang dia lakukan itu. Kalau Ramadan dia semangat menuju masjid, maka bagaimana semangat itu dibangun sampai kematiannya, sampai tubuh mulai tidak mampu lagi menuju masjid. Tapi kalau Ramadan dia semangat tilawah Al-Quran, bagaimana tilawah Al-Quran terus dibaca sampai akhir, diulang lagi sampai akhir lagi, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia di antara kalian al-hal wal murta'al. Wa al-hal wal murta'al ya Rasulullah. Ketika Nabi ditanya apa al-hal wal murta'al yang menjadikan kemuliaan itu ya Rasulullah, maka Nabi pun mengatakan, orang yang bolak-balik hatam Al-Quran, ia ulangi lagi, ia hatamkan lagi, ia ulangi lagi, ia hatamkan lagi, sampai kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada dalam bulan suci Ramadan, semangat infaknya pun muncul, semangat birmahnya, kepeduliannya pun tumbuh. Maka bagaimana kemudian kepedulian itu ditumbuhkan setelah usai Ramadan, tidak hanya dalam Ramadan saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika menyatakan tentang di antara ciri orang-orang muttaqin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang
selalu senantiasa melakukan infaknya, kepeduliannya kepada saudaranya. Apalagi saudara yang sudah ternyata terlihat tertindas, maka tidak perlu kemudian melihat lagi siapa agamanya. Tidak perlu melihat lagi ini dan itunya, tapi cukup menjadi manusia saja seorang punya kepedulian terhadap saudaranya yang ada di Palestina. Saudara sama muslim, saudara sama manusia. Sehingga tidak mungkin kemudian seorang mukmin itu nyinyir dalam urusan-urusan yang seperti ini. Apalagi mereka adalah orang-orang yang berjuang di ikhlasi kalimatillah. Nabi sampai mengatakan malam yahtam bi umuril muslimin, siapa orang yang tidak punya kepedulian sama sekali terhadap urusan kaum muslimin, tidak ada sama sekali kepedulian, doanya tidak pernah tercurah untuk mereka, hartanya tidak pernah terkirim untuk mereka, tenaganya pun juga demikian pula ia cuek, sampai pikiran saja tidak pernah memikirkan saudaranya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengaku seorang muslim kalau ente hafal Quran. Jika siapa orang yang tidak punya kepedulian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laisa minna, bukan kelompokku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang sudah kita bangun selama Ramadan itu dilestarikan setelah usai Ramadan itu selesai. Sebagaimana seorang datang di hadapan Imam Ali karramallahu wajhah di hari yang penuh kebahagiaan itu, dilihatnya oleh orang tersebut, Imam Ali karramallahu wajhah, Anda berhadapan dengan roti yang kasar. Maka ia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada yaumul Eid, ada yaumul surur. Wahai Imam Ali, ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, ini adalah hari raya, ini adalah yaumul Eid. Kenapa yang kau makan itu cuma roti kasar yang seperti itu? Apa kata jawaban Ali bin Abi Thalib? Sungguh hari ini Al-Eid, besok Al-Eid, dan setiap hari seorang muslim dan muslimah fawwala Eid. Yang tidak maksiat ia lewati hari itu, sungguhnya ia adalah orang-orang yang hari raya setiap harinya. Orang yang mampu melestarikan amalan-amalan yang saleh, tidak berhenti dengan kemudian selesainya musim ketaatan itu. Maka dikatakan jamaah rahimahullah dalam surah An-Nahl, bagaimana sindiran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang yang tidak mampu merawat itu amalan. Allah Taala katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian itu seperti seorang wanita yang capek setelah memintal benang menjadi rajutan kain, maka kemudian dia cerai-beraikan lagi. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang capek ia pintal benang dengan rapi, setelah rapi benang itu teruntai, kemudian ia cerai-beraikan lagi. Sindiran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang tidak istiqamah, mampu mengawali hidup dengan baik tetapi tidak mampu pertahankan hidup sampai akhir dengan cara yang baik. Ia mampu mengakhiri Ramadan dengan cara yang baik tetapi tidak mampu mengawali setelah usai Ramadan dengan cara yang baik. Pedulinya pun tidak muncul kembali, tilawah Qur'annya pun gontai, perjalanan ke masjidnya pun menjadi berat, sedekahnya pun macet, hanya rajin di bulan Ramadan saja. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr bin As, sampai Nabi pun mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail. Nabi pun mengatakan, ya Abdullah, hai hamba Allah, la takun mithla fulan, kalian jangan seperti itu. Janganlah engkau seperti orang itu, kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail, dulu saja ia rajin melakukan bangun malam, tetapi hari ini dia tidak pernah lagi bangun malam. Sindiran Nabi terhadap mereka orang yang tidak mampu mempertahankan itu amalan. Maka awal yang berat selesai Ramadan itu istiqamah. Sekali muslim sampai mati, sekali punya sifat al-wala wal-bara, loyalitas dan anti loyalitas terhadap muslim dan anti loyalitas terhadap non-muslim, maka selamanya ia bawa sampai kematiannya. Entah ia menjadi orang pangkat ataukah kemudian tidak akan kemudian mempengaruhi kejiwaannya. Tetap ia berdiri dalam kebaikan-kebaikan itu sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sangat melelahkan.
Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal sampai pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kita melakukan amalan ini? Kapankah waktu kita melakukan istirahat dari lelah letihnya melakukan amalan ini?" Maka Imam Ahmad pun mengatakan, yaitu sampai inda qada wal qadamin qada'aha bil jannah. Yaitu beliau mengatakan sampai saat ketika pertama kali kita menginjak lantai surganya Allah, baru kemudian kita selesai melakukan lelah amalan yang ada ini, tinggal istirahatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya amalan yang istiqamah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat, memberikan nilai-nilai yang besar kepada umat ini agar mereka termotivasi melakukan amalan yang istiqamah. Yaitu pertama, dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menjadi satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang istiqamah, konsisten, walaupun cuma sedikit, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis rawahu Muslim. Sedikit yang istiqamah lebih baik dicintai oleh Allah Ta'ala daripada banyak tetapi tidak istiqamah. Maka dalam riwayat yang lain, orang yang istiqamah itu bahkan amalannya itu terus menerus, nilainya akan berjalan kepada saat-saat kondisi yang tidak mampu lagi menujunya. Ketika seorang melakukan amalan yang istiqamah itu, rajin dia ke masjid umpamanya, tak kala kemudian lemah, stroke, gontai, wabah itu tidak mampu lagi dia ke masjid, maka nilai masjid pun masih berjalan untuknya. Ketika dia lagi kondisi kaya, dia pun sedekah, peduli kanan kirinya. Gak cuma orang yang terdekat, sampai dikirim ke Palestina sana dengan ikhlasnya karena Allah SWT. Kemudian tiba saat susahnya, tidak mampu mengirim lagi, maka saat susahnya tetap dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat saat dalam kondisi mampu. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara," ketika seorang hamba dalam kondisi yang sakit atau safar yang musafir, maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dicatat untuknya amalan seperti kondisi dia dalam kondisi tidak bepergian atau dalam kondisi dia sehat. Kondisi sakit dia tidak mampu lagi melakukan amal, maka terus nilai amal pun berjalan untuknya sebagaimana kondisi sehatnya. Kondisi safarnya dia tidak melakukan amalan-amalan yang lain. Contoh qabliyah dhuhr yang dia kerjakan 4 rakaat qabliyahnya, atau rakaatin qabla dhuhr ya'til nasr, 4 rakaat qabliyah dhuhr sebanding dengan qiyamul lail sepanjang malam. Ketika ia safar pulang kampung, maka jangankan qabliyahnya yang wajibnya belum saja diringkas menjadi 2, dikosor bahkan dijamak dengan yang lainnya, tetap nilai qabliyah dhuhr itu pun dicatat oleh Allah ketika dia istiqamah sebelum melakukan safarnya. Dan hadis ini adalah hadis rawahu Bukhari, hadisun sahih. Sehingga Nabi itu mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar," apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, maka tetap dicatat oleh Allah amalan nilai yang ada sebagaimana dia kondisi sehat dan kondisi tidak melakukan safar. Maka dalam satu riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi pun mengatakan, "Man nama 'an hizbihi minal lail," siapa orang yang tertidur dari wiridnya di waktu malam, biasanya baca tabarak, kemudian lelah letih ia tertidur, biasanya yang baca surah As-Sajdah, kemudian lelah letih ia tertidur, sampai kemudian siang dia pun bangun di waktu subuh itu, kemudian dia baca di waktu pagi, maka tetap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat oleh Allah seperti baca surah Al-Mulk tabarak di waktu malam sebagaimana kondisi ketika dia dalam sehatnya. Para jamaah mulia Allah, bahkan orang yang istiqamah, orang yang dijamin husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu firman-Nya Allah Ta'ala katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang istiqamah,
Maka orang-orang yang istiqamah yang menyatakan qalu rabbunallah, engkaulah ya Allah, Tuhanku ya Allah, engkaulah ya Allah yang aku ikuti perintahmu ya Allah, kemudian dia istiqamah itu, maka ketika ia wafat tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat memberi kabar gembira untuknya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau berduka cita, jangan engkau bersedih, ya, diberikan kabar kegembiraan saat sakaratul mautnya, bahkan digembirakan oleh Allah Ta'ala, wa absyiru bil jannah, untukmu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sederet nilai amalan-amalan yang ada itu semata-mata memberikan dorongan kepada umat ini untuk istiqamah dalam sebuah amalan. Kalau tidak istiqamah, apakah kemudian seorang diri amalan yang ada itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita tidak istiqamah dalam amal, sementara Ramadan yang lalu, Ramadan tahun yang akan datang, yang sekarang pun sampai detik hari ini kita tidak pernah mengetahui apakah diterima oleh Allah, apakah justru ditolak, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak konsisten di dalamnya? Maka jamaah yang mulia ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, yaitu mampu melanggengkan istiqamah dan amal-amal yang sudah kita bangun vertikal maupun horizontal sampai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu senantiasa muhasabah, mengintrospeksi diri kita, bagaimana amal ini berhenti sementara yang berjalan saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi